Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Kekasih, kita dapat mengarungi kehidupan sampai hari ini tidak lepas dari pengaruh-pengaruh yang melatar belakangi hidup, yaitu masa lalu kita. Di antaranya kesengsaraan, kepahitan, dan masalah lainnya. Masa lalu yang positif atau negatif tanpa terasa mempengaruhi hidup di kemudian hari. Maka dari itu para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita isi hidup kita dengan kebenaran firman-Nya, agar Tuhan dan firman-Nya yang dapat mengarahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur kepadamu kalau hari ini kami dapat terus kembali dibenahi dengan kebenaran firman-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami biarlah Kau terus perbaharui agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan adalah satu sikap yang sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi blueprint bagi kehidupan kami. Melalui firman-Mu lah Engkau mengarahkan dan memperkirakan kehidupan kami di kemudian hari. Maka dari itu Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar diri pribadi kami mampu mengontrol pikiran dan perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memperkirakan dan mengontrol. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yosua 1 ayat 8, demikian firman-Nya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kekasih Kristus, ayat yang baru saya baca adalah tuntunan Tuhan untuk bangsa Israel, di mana Tuhan memperkirakan keberhasilan bangsa tersebut mendiami tanah Kanaan dan perjalanan hidupnya akan beruntung di saat bangsa tersebut mau diarahkan dan dikontrol dengan firman Tuhan. Memang ketika kita berbicara tentang kehidupan ada banyak pandangan, karena apa yang kita pikirkan tentang kehidupan saat ini akan menentukan apa yang akan kita capai di kemudian hari. Cara kita memperkirakan dan mengontrol kehidupan sebenarnya kita sedang membentuk kehidupan kita. Dengan sikap kita yang memperkirakan dan mengontrol kehidupan itu sama dengan bagaimana kita mendefinisikan kehidupan dalam menentukan masa depan kita. Orang-orang seringkali menunjukkan kehidupan dengan menggambarkan melalui pakaian, perhiasan, mobil, komunitas, atau pergaulan. Penggambaran diri tentang kehidupan yang tak terucapkan dapat mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Karena melalui gambaran tersebut secara tidak langsung, kita sudah memperkirakan dan mengontrol kehidupan. Dalam hal harapan-harapan, nilai-nilai, hubungan-hubungan, sasaran-sasaran, dan prioritas-prioritas sebagaimana gambaran yang ada pada kita. Contohnya, jika kita menggambarkan kehidupan adalah sebuah pesta, maka nilai utama di dalam kehidupan ini adalah bersenang-senang. Jika kita memandang kehidupan sebagai suatu pertandingan lari maraton, kita akan menghargai ketekunan. Bagaimana pandangan kita tentang kehidupan? Mungkin kita mendasarkan kehidupan ini pada suatu gambaran kehidupan yang keliru. Banyak manusia yang memandang kehidupannya tidak seperti gambaran Tuhan. Untuk memenuhi gambaran Tuhan tentang kehidupan seperti awal Tuhan menciptakan kita harus menentang gambaran umum dan menggantikannya dengan gambaran Alkitab. Paulus mengatakan bagaimana kita harus hidup sebagai anak Tuhan. Tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah dalam Alkitab memberikan kepada kita 3 gambaran tentang kehidupan. Kehidupan adalah sebuah ujian, kehidupan adalah sebuah kepercayaan, dan kehidupan adalah sebuah tanggung jawab. Pemikiran-pemikiran ini merupakan dasar dari kehidupan yang memiliki tujuan. Jadi kehidupan yang Tuhan rencanakan merupakan sesuatu yang Tuhan sudah memperkirakan di kemudian hari. Apa yang sudah Tuhan perkirakan, yaitu rancangan-rancangan yang baik. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, melainkan Tuhan juga mengontrol agar rancangan tersebut tidak gagal.
Dalam Mazmur 33 ayat 11 mengatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Demikian juga dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kekasih Kristus, bila kita berpijak dari kenyataan tentang kehidupan yang kita jalani dan dihubungkan dengan kisah-kisah di Alkitab, sesungguhnya kehidupan adalah sebuah ujian. Ujian ini dilakukan Allah karena Allah menghendaki kita sebagai umatnya menjadi umat yang berkualitas baik secara karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan. Itulah sebabnya Allah menguji kita di sekitar tersebut. Sehubungan dengan kata-kata seperti pencobaan, pemurnian, dan ujian muncul lebih dari 200 kali dalam Alkitab. Allah menguji Abraham dengan menyuruhnya mempersembahkan anaknya Ishak. Allah menguji Yakub ketika dia harus bekerja beberapa tahun tambahan untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Demikian juga dengan kita sebagai anak Tuhan, di mana karakter perlu dikembangkan melalui ujian-ujian, dan seluruh kehidupan adalah ujian. Itulah sebabnya Allah terus-menerus mengamati sikap dan tanggapan kita pada orang-orang, pada masalah, pada keberhasilan, pada konflik, pada penyakit, pada kekecewaan, dan bahkan pada cuaca. Kita tahu semua ujian yang akan Allah berikan kepada kita, tetapi kita bisa memperkirakan sebagian berdasarkan Alkitab. Kita akan diuji melalui perubahan-perubahan besar, janji-janji yang tertunda, masalah-masalah yang sulit, doa-doa yang tidak terjawab, kritikan-kritikan yang tidak layak diterima, dan bahkan tragedi yang tidak masuk akal. Dalam kehidupan saya sendiri, saya melihat bahwa Allah menguji iman saya melalui masalah-masalah, menguji pengharapan saya melalui cara saya menangani harta, dan menguji saya melalui orang-orang sekitar. Ujian yang sangat penting adalah bagaimana sepatutnya bertindak ketika kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Terkadang Allah terlihat sepertinya keberadaannya atau hadiratnya sengaja mundur dan kita tidak merasakan kedekatannya. Seorang raja bernama Hizkia mengalami ujian ini. Alkitab berkata, Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Hizkia telah menikmati suatu persekutuan yang dekat dengan Allah, tetapi pada titik penting dalam kehidupannya, sepertinya Allah meninggalkan Hizkia sendiri. Hal ini dilakukan untuk menguji karakternya, untuk menunjukkan kelemahannya, dan untuk mempersiapkan dia guna menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kita memahami bahwa kehidupan adalah ujian, hendaknya kita menyadari bahwa tidak ada hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Bahkan, kejadian terkecil memiliki arti penting bagi pengembangan karakter kita. Tiap hari merupakan hari yang penting, dan setiap detik adalah kesempatan bertumbuh untuk mengembangkan karakter kita, untuk menunjukkan kasih, untuk bergantung pada Tuhan. Beberapa ujian mungkin terasa sangat berat, sementara ujian lainnya bahkan tidak kita perhatikan. Tetapi semuanya memiliki makna untuk kehidupan kekal. Maka dari itu, hendaknya kita mampu untuk memperkirakan dan mengontrol hidup kita selama kita menjalaninya di bumi ini. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sangat mencerahkan iman percaya kami di dalam Engkau, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena Engkau sudah merancang, Engkau memperkirakan bahwa apa yang akan Engkau kerjakan untuk kehidupan kami di kemudian hari, bahkan rancangan-Mu sampai kepada kehidupan kekal. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami dapat mengontrol kehidupan kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Dan Tuhan, ampuni kami
ketika kami di hari-hari yang lalu adalah hari-hari yang lalai, hari-hari yang tidak bisa mengontrol kehidupan, yang bahkan Tuhan berjalan dengan penuh sembarang atau kemauan sendiri, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyakitkan hati Engkau, Tuhan. Ampuni kami. Maka dari itu Tuhan, kami mohon kekuatan dari Roh Kudus agar kami dapat mengontrol pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan